Bapak Ibu, umat di lingkungan Tarsius Taman, pada hari ini kita akan melanjutkan renungan bulan Maria dan bulan katekese liturgi tahun 2020, hari yang ke-7. Kita akan merenungkan liturgi menyemangati hidup umat beriman. Pada umumnya yang muncul pertama kali dalam pikiran kita mengenai liturgi ialah hal-hal mengenai doa, ibadat, urutan ibadat, nyanyian liturgi, peralatan liturgi, cara duduk atau berdiri yang tepat. Singkatnya, pandangan populer mengenai liturgi selalu menyangkut hal-hal praktis yang berhubungan dengan tata ibadat, rumus doa, atau hal-hal yang bersifat kultus. Pandangan yang utuh mengenai makna liturgi dapat ditemukan dalam konstitusi liturgi hasil sidang Konsili Vatikan yang kedua, yaitu Sacrosanctum Concilium atau SC. Dokumen ini memberikan pemahaman liturgi yang segar. Salah satu pernyataan yang penting adalah maka memang sewajarnya lah juga liturgi dipandang bagaikan pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus. Di situ pengudusan manusia dilambangkan dengan tanda-tanda lahir serta dilaksanakan dengan cara yang khas bagi masing-masing. Di situ pula dilaksanakan ibadat umum yang seutuhnya oleh tubuh mistik Yesus Kristus, yakni kepala beserta para anggotanya. Liturgi bukanlah sekedar upacara, tetapi perayaan, yaitu perayaan karya keselamatan, misteri keselamatan Allah dalam Kristus yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus Sang Imam Agung bersama gerejanya di dalam ikatan Roh Kudus. Sebagai perayaan, liturgi menyemangati kita dalam memuliakan Allah dan mengupayakan kesalehan. Dalam liturgi terjadi perjumpaan antara Allah dan manusia. Perjumpaan itu tentu bukan atas usaha kita, tetapi Allah yang berinisiatif mengundang kita. Singkatnya, liturgi adalah pertemuan orang-orang yang diundang dan dipanggil oleh Allah untuk hadir bersama hadiratnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, setelah kita membaca hari ke-7 liturgi menyemangati hidup umat beriman, sebenarnya liturgi bukan hanya saja pandangan orang mengenai liturgi adalah mengenai ibadat, urutan ibadat, nyanyian, peralatan, ataupun cara duduk atau berdiri yang baik. Liturgi menyangkut hal-hal yang praktis yang berhubungan mengenai tata ibadat atau rumus doa. Dalam konstitusi liturgi hasil sidang Konsili Vatikan yang kedua atau disebut Sacrosanctum Concilium atau ST, dokumen ini memberikan pernyataan mengenai pemahaman liturgi merupakan pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus. Pengudusan manusia dilambangkan dengan tanda lahir dan dilaksanakan ibadat umum yang seutuhnya oleh tubuh mistik Yesus Kristus, yakni kepala beserta anggotanya. Liturgi bukan merupakan upacara, tapi suatu perayaan. Perayaan karya keselamatan, misteri keselamatan Allah dalam Kristus yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus Sang Imam Agung.
bersama gerejanya dalam ikatan Roh Kudus. Perayaan liturgi menyemangati kita dalam memuliakan Allah dan mengupayakan kesalehan. Dalam liturgi terjadi perjumpaan Allah dan manusia atas inisiatif Allah yang mengundang kita. Di dalam liturgi, pertemuan orang-orang yang diundang dan yang dipanggil oleh Allah sendiri untuk hadir bersama kehadiratnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, semoga dengan kita memahami masalah liturgi ini akan menambah wawasan kita mengenai liturgi dan meningkatkan kita dalam menyemangati hidup umat beriman. Dimuliakanlah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Berkah dalam Gusti. Amin.